Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran pendidikan budi pekerti di kelas 6. Pelajaran yang kedua yaitu menghargai keragaman demi keutuhan Republik Indonesia. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi cara menghargai keanekaragaman dalam usaha menjaga negara Republik Indonesia, serta menyajikan hasil identifikasi cara menghargai keanekaragaman dalam usaha menjaga negara Republik Indonesia. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas identifikasi hikmah keanekaragaman dalam kehidupan. Dan silakan lihat buku paketnya halaman 20. Sebelumnya kita ulang dulu pertemuan minggu yang lalu. Keanekaragaman adalah hal atau keadaan beraneka ragam. Ada 3 prinsip utama berkaitan dengan hidup dalam keanekaragaman, yaitu 1. Prinsip berbeda itu biasa, yaitu bahwa kemajemukan adalah hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan atau dipertentangkan. Yang kedua, prinsip kesetaraan dalam perbedaan. Pandangan bahwa semua kelompok yang ada sebagai mitra, karena itu semua setara, meskipun berbeda agama dan suku bangsa. Yang ketiga, prinsip sahaja dalam keragaman, yaitu sikap moderat, mampu untuk melihat sesuatu secara seimbang dan logis, menengah, adil, yang membuat kita menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak dalam menyikapi keragaman. Sikap kita dalam menghadapi keragaman di negeri kita antara lain sebagai berikut. Pertama, mengakui keberagaman adalah merupakan sikap paling mendasar sebagai langkah awal untuk menghargai perbedaan. Lalu toleran terhadap perbedaan, yaitu dengan cara membiarkan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan itu karena mengakui hak dan kebebasan setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Berprasangka baik dengan mengedepankan asas pradugata bersalah jika terjadi masalah bermasyarakat, sampai ditemukan bukti bahwa orang itu bersalah oleh pihak yang berwenang. Lalu solidaritas sosial merupakan rasa tanggung jawab sosial untuk saling peduli, saling berbagi, saling berkorban untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, anti kekerasan. Kekerasan yang bersifat fisik berbentuk tindakan yang dapat menimbulkan kematian atau sekedar melukai. Kekerasan psikis berupa ancaman yang dapat membahayakan psikis seperti rasa takut, trauma, atau dampak kejiwaan lebih lanjut. Lalu cinta damai. Kedamaian adalah kondisi yang dirindukan setiap manusia yang masih bersih fitrah kemanusiaannya. Selanjutnya, pemaaf dan lapang dada. Memaafkan dan memberi ampunan berarti melupakan semua serangan, kejahatan, dan kesalahan yang dilakukan orang lain, baik secara sengaja ataupun tidak, terutama pada saat orang yang terzolimi mampu membalas perbuatan tersebut. Ayo kita cari tahu. Poin C, hikmah keanekaragaman. Dalam hidup bermasyarakat berarti hidup bersama orang-orang yang berbeda suku bangsa, agama, dan budaya. Kehidupan di dalam masyarakat yang beragam mengandung banyak pelajaran dan hikmah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Semakin yakin bahwa perbedaan adalah pemberian Tuhan, bukan rekayasa manusia. Jadi, perbedaan dari warna kulit, kemudian suku, bangsa, agama itu tidaklah menjadi halangan bagi kita untuk berteman atau bersahabat dengan siapapun, karena semua manusia adalah sama. Lalu, semakin dewasa dalam bersikap, ya, contohnya tidak baper, kemudian tidak egois, mementingkan pertemanan, dan tidak juga cengeng. Oke, lanjut.
Semakin kaya dengan pengetahuan, ya semakin kita bermasyarakat, kita jadi semakin tahu tentang keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Ya, misalkan dari teman-teman yang berbeda daerah, kita bisa mengetahui kebiasaan atau adat yang ada di daerahnya masing-masing. Yang keempat, saling menghargai keragaman dan perbedaan. Nah, dengan keragaman dan perbedaan itu, kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling merendahkan. Bahkan kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di antara kita. Mari kita perhatikan secara seksama. Berikut adalah artikel pelaksanaan sikap toleransi yang diambil dari kompas.com. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sifat atau sikap toleran. Ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya setiap orang. Bersikap toleransi artinya bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Dalam buku Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi tahun 2008 oleh Ngainun Naim, toleransi adalah kemampuan untuk menghormati sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain. Di Indonesia, istilah toleransi dipadankan dengan kata kerukunan. Dalam perkembangannya, toleransi di Indonesia menjadi kenyataan sosial. Sikap toleransi dalam keberagaman di Indonesia menjadi penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, sikap toleransi juga dapat membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga, dan memunculkan rasa nasionalisme. Sikap toleransi harus diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Berikut contoh penerapan sikap toleransi di lingkungan bermasyarakat. Seperti toleransi di lingkungan masyarakat, yaitu mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah, saling tolong-menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya, lalu ramah kepada tetangga tanpa membeda-bedakan. Toleransi di lingkungan keluarga dilansir dari buku Menumbuhkan Sikap Toleran pada Anak tahun 2016. Contoh penerapan sikap toleransi dalam keluarga yaitu menghargai perbedaan antar anggota keluarga, membantu pekerjaan orang tua di dalam rumah tanpa disuruh, membantu kakak atau adik yang sedang membutuhkan bantuan, menjaga ketenangan saat jam tidur, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Toleransi di lingkungan sekolah. Penerapan sikap toleransi dalam sekolah yaitu tidak membuat gaduh suasana sekolah, menghargai perbedaan pendapat teman, mematuhi tata tertib sekolah, menghargai teman yang sedang beribadah, tidak membedakan suku, agama, ras dalam menjalin pertemanan. Cara orang tua untuk mengajarkan toleransi kepada anak-anak yaitu memberi contoh bersikap menghargai orang lain, berhati-hati dalam membicarakan kebiasaan orang-orang yang berbeda, membantu anak dalam memahami nilai toleransi, menjawab dengan jujur jika anak bertanya tentang kebiasaan beragama dan berbudaya, memberikan anak untuk bersosialisasi, menjaga dan mengawasi anak dalam proses sosial. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini antara lain hikmah keberagaman diantaranya sebagai berikut. Kita semakin yakin bahwa perbedaan adalah pemberian Tuhan, bukan rekayasa dari manusia, sehingga kita tidak membeda-bedakan orang, atau kita menganggap sama semua orang atau teman yang ada di lingkungan kita. Semakin dewasa dalam bersikap,
tidak baper, tidak mau menang sendiri, tidak egois, dan lain-lain. Kemudian semakin kaya dengan pengetahuan. Lalu semakin menghargai keberagaman dan perbedaan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai evaluasinya, kalian bisa mengerjakan latihan soal online yang ada di link deskripsi video ini. Ya, silakan subscribe dan like video ini dan bagikan juga kepada teman-teman kalian agar pembelajaran berikutnya tidak tertinggal. Tetap jaga prokes kesehatan, jangan lupa bantu orang tua, dan tetap semangat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.